Hello everyone. First of all, thank you for the opportunity given to me today. My name is Devina Maharani, and today I will present my materi about basic business communication atau dasar-dasar komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi merupakan hal yang sangat penting karena hampir semua aktivitas perusahaan membutuhkan komunikasi yang baik dengan pelanggan, rekan kerja, maupun pihak luar perusahaan. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi bisnis, tujuan komunikasi bisnis, jenis-jenis komunikasi bisnis, prinsip komunikasi bisnis yang efektif, dan kesimpulan dari materi ini. Hopefully, this presentation can help us understand the importance of communication in the business activity. Let's begin the presentation. Pada slide ini saya akan menjelaskan pengertian dasar komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Dalam sebuah perusahaan, komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, ide, ataupun instruksi kepada individu maupun kelompok. Komunikasi bisnis dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun digital. Contohnya seperti rapat, presentasi, email, laporan, dan komunikasi melalui media sosial ataupun aplikasi online. Komunikasi bisnis sangat penting karena tanpa komunikasi yang baik, pekerjaan dalam perusahaan dapat mengalami kesalahan ataupun miskomunikasi. Sebagai contohnya, jika atasan memberikan instruksi yang tidak jelas pada karyawan, maka perusahaan bisa menjadi tidak efektif dan hasilnya tidak sesuai harapan. Karena itu, komunikasi bisnis harus dilakukan dengan baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan komunikasi bisnis. Tujuan pertama adalah menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tujuan kedua adalah membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan rekan kerja. Dengan komunikasi yang baik, hubungan kerja akan menjadi harmonis dan profesional. Tujuan ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan. Keputusan biasanya dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh melalui komunikasi. Selain itu, komunikasi bisnis juga bertujuan meningkatkan efisiensi kerja dalam organisasi. Jika komunikasi berjalan lancar, pekerjaan akan lebih cepat selesai dan kerjasama antar bagian menjadi lebih baik. Misalnya, ketika semua karyawan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka pekerjaan perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan teratur. Slide ini terdapat beberapa jenis komunikasi bisnis. Jenis pertama adalah komunikasi internal, komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan seperti komunikasi antara atasan dan bawahan atau antar karyawan. Jenis kedua adalah komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dengan pihak luar perusahaan seperti pelanggan, supplier, dan mitra. Selanjutnya adalah komunikasi verbal, yaitu komunikasi lisan seperti rapat, presentasi, dan diskusi. Kemudian ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Walaupun tidak menggunakan kata-kata, komunikasi nonverbal juga sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Jenis terakhir adalah komunikasi tertulis seperti email, surat, laporan, dan proposal bisnis. Semua jenis komunikasi ini memiliki fungsi yang penting dan harus digunakan sesuai situasi dan kebutuhan perusahaan. Komunikasi bisnis yang efektif harus memiliki beberapa prinsip penting. Prinsip pertama adalah jelas dan mudah dipahami. Pesan yang disampaikan harus sesederhana agar mudah dimengerti oleh audiens. Prinsip kedua adalah singkat dan padat. Dalam bisnis, komunikasi tidak boleh bertele-tele agar lebih efisiensi. Prinsip ketiga adalah sopan dan profesional. Sikap profesional sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan maupun rekan kerja.
Prinsip berikutnya adalah tepat sasaran atau sesuai audiens. Cara komunikasi harus disesuaikan dengan siapa yang menerima pesan tersebut. Dan terakhir adalah konsisten dan akurat. Informasi yang diberikan harus benar, sesuai fakta, dan tidak berubah-ubah agar dapat dipercaya. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, maka komunikasi dalam perusahaan akan menjadi lebih efektif dan membantu keberhasilan bisnis. Sebagai kesimpulannya, komunikasi bisnis merupakan kunci keberhasilan dalam dunia usaha. Komunikasi yang baik dapat membantu kerjasama antar individu, meningkatkan kinerja perusahaan, dan mempermudah pencapaian tujuan bisnis. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memahami jenis-jenis komunikasi dan menerapkan prinsip komunikasi yang efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pekerjaan. Dan komunikasi yang efektif, hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis juga akan menjadi lebih baik. Thank you for your attention. That's all at my presentation about basic business communication. I hope this presentation can provide useful knowledge and insert your understanding about the importance of communication in business activity. See you and have a great day.